Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan berkah yang Allah berikan. Dan tak lupa salawat kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hesti Sukmawati yang akan memandu acara Community of Practice atau yang biasa kita singkat menjadi COP. Narasumber kita pada hari ini adalah Mbak Nur Hamidah, Programmer Departemen Teknologi Informasi Pupuk Sriwijaya Palembang, yang akan memaparkan materi COP yang berjudul Awareness Security Bugs. Dan untuk membuka acara kita pada hari ini, mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Handika Pranajaya untuk memberikan kata sambutan selaku Officer Koordinator Digitalisasi TI PT Pupuk Sriwijaya. Kepada Pak Dika, saya persilahkan. Tes. Kedengeran ya? Terima kasih Mbak Hesti. Cukup bagus ya pembukaannya ya. Luar biasa. Ya, jadi izin Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf ya mewakili Pak Cipta karena Pak Cipta lagi tugas perjalanan dinas. Jadi izin untuk buka sesi COP kita pagi hari ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, jadi COP tersebut ini bakal dibudayakan lagi. Melihat kemarin pada saat dilempar ke grup, antusiasmenya itu tinggi sekali ya. Jadi kayaknya pada rebutan mau COP, kebetulan Mbak Nur Hamidah ini berkesempatan untuk memberikan materi untuk yang pertama kali. Jadi gini teman-teman, adapun COP yang bakal diselenggarakan ini bakal rutin. Mungkin nanti kita atur lagi timelinenya seperti apa. Cuman dipastikan materinya bakal inline sama skop pekerjaan kita. Jadi harapannya COP ini juga jadi ajang amal jariahnya sih narasumber dalam hal ini Mbak Nur Hamidah. Terkait materi yang bisa dijadikan pelajaran bersama-sama. Nah, dari kami berharapnya di teman-teman juga itu silakan aktif ya nanti diskusi terkait materi COP hari ini. Baiknya memang, jadi gini ya, kalau kemarin jadi pertanyaan itu tuh mungkin ada salah satu oknum dari digitalisasi yang bertanya, itu gimana Kak kalau nanti ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Gitu. Saya lupa namanya siapa ya. Tapi intinya seperti itu ya. Tapi intinya gini ya, ini ajang bukan berarti yang jadi narasumber itu yang lebih pintar daripada apa tuh audiens. Jadi silakan nanti audiens kalau ada terkait pertanyaan atau pengalaman yang bisa di-share di sini karena di sini forumnya diskusi tapi itu tadi materinya itu tuh diinisiasi oleh Mbak Nur Hamidah. Mungkin dari kami cukup selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk pemaparan materi. Kepada Hesti kami kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Handika Pranajaya atas kesambutannya. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi dari narasumber kita, Mbak Nur Hamidah. Dan saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk langsung saja bertanya. Dan kepada Mbak Nur Hamidah, saya persilahkan. Halo. Halo. Dengar Halo dulu. Mbak Nur. Jangan ketawa. Nggak boleh izin. ketawa ya. Iya Kak, udah ini nah. Izin Bapak Andika Pranajaya, saya ingin presentasikan pengetahuan saya. Jadi di sini kita forumnya diskusi. Misalnya ada kesalahan atau yang ingin disampaikan, mohon koreksinya. Baiklah, ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Awareness Security Bugs. Jadi ini sesuai dengan judulnya, Awareness Security, ya, yaitu kepedulian kita terhadap keamanan. Jadi
Nah, ini kalau misalnya dari secara definisi, awareness security itu menurut Wikipedia adalah kalau bagi perusahaan, pengetahuan dan sikap individu, anggota organisasi tentang perlindungan fisik, terutama informasi aset organisasi itu. Sedangkan bagi individu adalah sikap perlindungan terhadap informasi pribadi dan aset pribadi. Jadi di sini siapa yang harus aware? Jadi Information Security Awareness ini bukan hanya tanggung jawab tim IT, tim manajemen, namun merupakan tanggung jawab semua pegawai di lingkungan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, jadi mengapa kita harus aware? Nah, seiring dengan perkembangan era digital yang pesat, keamanan informasi telah menjadi ancaman utama. Teknologi yang semakin maju dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang informasi digital, bisa menjadi sasaran serangan cyber yang lebih rumit dan sulit diatasi. Jadi apa saja dampak gangguan keamanan itu? Yang pertama itu terganggunya kegiatan operasional. Yang kedua, rusaknya reputasi. Yang ketiga, kerugian finansial. Yang keempat, bocornya data rahasia. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari stakeholder. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait awareness security. Yang pertama adalah penggunaan SSO. Yang kedua adalah penggunaan API pusri.co.id sebagai single source data. Yang ketiga adalah perapian akses ke database, dan yang terakhir adalah penggunaan parameter option di query builder. Jadi di sini jika teman-teman atau Bapak sekalian yang ingin menyampaikan atau bertanya pada saat saya presentasi, monggo saja. Baik, yang pertama kita mengenai SSO. SSO atau kepanjangannya adalah Single Sign-On. Apa itu Single Sign-On? Single Sign-On atau SSO adalah metode autentikasi yang memungkinkan pengguna melakukan autentikasi secara aman dengan beberapa aplikasi dan situs web hanya dengan menggunakan satu set kredensial. Ini penjelasan kalau dari segi SSO-nya ya. Ini yang pertama, pengguna itu menelusuri aplikasi atau situs web yang ingin mereka akses, alias dalam hal ini adalah penyedia layanan. Terus yang kedua itu penyedia layanan mengirimkan token yang berisi informasi tentang pengguna seperti alamat email, username, password, dan sebagainya itu sebagian dari permintaan untuk mengautentikasi pengguna. Yang ketiga, penyedia identitas pertama-tama akan memeriksa apakah pengguna telah diautentikasi. Jika demikian, penyedia akan memberi akses ke aplikasi penyedia layanan dan melanjutkan ke langkah yang kelima. Terusnya jika pengguna belum masuk atau belum pernah login terkait aplikasi yang dilindungi oleh SSO, mereka akan diminta untuk melakukannya dengan memberikan kredensial yang diminta oleh penyedia identitas itu. Ini bisa berupa nama pengguna atau kata sandi, atau mungkin menyertakan beberapa bentuk autentikasi lain. Misalnya sudah login tadi, penyedia identitas memvalidasi kredensial yang diberikan. Ia akan mengirimkan token kembali ke penyedia layanan untuk mengkonfirmasi autentikasi itu berhasil. Dan yang keenam, token ini diteruskan melalui peramban pengguna ke penyedia layanan. Yang ketujuh, token yang diterima oleh penyedia layanan divalidasi berdasarkan hubungan kepercayaan yang dibangun antara penyedia layanan dan penyedia identitas secara konfigurasi awal. Yang terakhir adalah pengguna diberikan akses untuk mengakses aplikasi tersebut ke penyedia layanan. Apakah SSO itu aman? Sebenarnya SSO dapat menjadi aman jika diimplementasikan dengan baik dan dikelola secara hati-hati. Protokol SSO yang tepat, konfigurasi yang benar, dan praktik keamanan yang ketat diperlukan untuk memastikan keamanan SSO. Akan tetapi, seperti dengan banyak teknologi keamanan lainnya, tidak ada solusi keamanan yang sempurna. Jadi di sini mitigasinya kalau misalnya kita mengeset password ya, ini kalau kita menggunakan aplikasi yang dilindungi SSO, seharusnya passwordnya itu yang rumit ya, yang susah ditebak oleh orang. Jadi kalau misalnya itu mudah ditebak, terus kita login misalnya, itu semua aplikasi yang
dilindungi SSO itu bakal login semua gitu Mas. Jadi hanya dengan satu kredensial itu semua bisa login dengan aplikasi yang dilindungi oleh SSO. Gimana cara mekanismenya penggunaan SSO? Jadi dalam rangka ini PT Pupuk Sriwijaya. Ini kalau misalnya kita mau memakai SSO yang disediakan oleh Pusri, kita mendaftarkan IP atau domain kita ke kalau dalam hal ini ke Bapak Habibullah, terus dari Kak Habibullah nanti didaftarkannya, nanti kita dapat secret key. Nah, yang itu yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi untuk memakai SSO ini. Contohnya, ini kalau misalnya di Golang, kalau yang ini kan INV-nya, jadi nanti ada client ID dan client secret-nya. Nah, kalau kita mau makainya itu, kita harus masukkan key itu dulu. Jadi baru bisa kita akses. Alamatnya itu https://accounts.pusri.co.id. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah penggunaan API pusri.co.id sebagai single source data. SSD atau single source data itu apa sih? Nah, SSD itu adalah penyimpanan data yang sifatnya dikonsumsi banyak aplikasi, bersumber dari suatu tempat yang sama. Jadi seluruh master data yang ada di Pusri ini itu disimpan dalam satu tempat yang sama. Kalau misalnya kita mau pakai itu sumbernya itu dari satu tempat gitu, tidak ada sumber yang lain. Nah, dalam hal ini adalah https://api.pusri.co.id. Ini contoh data master datanya. Yang pertama itu ada karyawan, ada renumerasi, organisasi, medical check, dan sebagainya. Gimana sih mekanisme penggunaan API pusri.co.id? Ini sama seperti SSO tadi, kita diminta untuk mendaftarkan IP atau domain serta endpoint apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengakses API ini. Itu kita daftarkannya ke Kak Habib. Jadi IP kita berapa, domain kita berapa, terus endpoint yang kita butuhkan. Misalnya kita mau mengakses API master karyawan. Nah, kita dengan metode apa yang digunakan gitu. Terus setelah kita daftarkan, kita akan mendapatkan secret key dari dalam hal ini dari Kak Habib. Ini contoh penggunaan API.pusri kalau di Golang ya. Ini INV-nya. Terus ada di cara manggilnya itu sama seperti SSO tadi, ada tanda tanya key sama dengan dari key-nya tadi. Selanjutnya adalah perapian akses ke database. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan sebelum dari ini kan. Nah, jadi perapian database ini adalah masing-masing user dan aplikasi mempunyai akun sendiri untuk mengakses database. Misalnya Tony, Sinton, misalnya Tony menggunakan aplikasi IPMS. Jadi si Tony ini cuma bisa akses database IPMS saja dan tabel-tabel yang terkait saja yang didaftarkan untuk akun tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pencegahan penyalahgunaan data. Jadi Tony itu tidak bisa otak-atik gitu. Database yang lain yang tidak berhubungan dengan aplikasinya. Tuh. Selanjutnya adalah penggunaan parameter query builder. Nah, di sini ini yang workshop kita kemarin mengenai SQL injection ya. Jadi ada dua macam penyisipan parameter pada query builder. Itu yang pertama adalah menggunakan placeholder dengan binding parameter. Nah, binding parameter itu maksudnya adalah ini kan kita kalau misalnya di PHP select bintang from, nama tabelnya apa, where nama kolomnya sama dengan tanda tanya. Nah, ini tanda tanya ini yang dimaksud dengan placeholder. Terus parameternya itu kita simpan ke dalam kurung siku ya, atau disingkat dengan binding parameter. Nah, ini ada yang pertama, terus yang kedua adalah menggunakan penyisipan langsung. Jadi, select bintang form dari tabel itu where kolomnya sama dengan langsung ke parameter. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan ada tanda tanya terus disimpan ke binding parameter. Kalau ini langsung parameternya itu di dalam
query-nya itu sendiri. Jadi mana yang lebih aman? Nah gini, yang lebih aman adalah yang pertama tadi, jadi menggunakan placeholder dengan binding parameter. Mengapa menggunakan placeholder tanda tanya itu dan binding parameter dapat membantu mencegah serangan SQL injection. Framework atau library database akan secara otomatis membersihkan dan meloloskan input dari variabel untuk memastikan bahwa tidak ada kode yang berbahaya yang bisa dieksekusi. Contohnya gimana? Nah, ini misalnya kita ada parameter bed yang itu isinya adalah tadi ini tanda petik satu sama dengan itu. Nah, itu kalau misalnya kita mau nampilin dengan binding parameter tadi, itu akan menampilkan data kosong karena framework itu otomatis membersihkan query gitu. Jadi query yang berbahaya yang dimasukkan ke dalam query itu sama aja dengan SQL injection. Dan akan mereturn data kosong. Nah, kalau misalnya kita pakai yang penyisipan langsung tadi, select bintang from, nama tabel itu apa, where-nya, terus berdasarkan kolom, kita langsung masukkan query yang tadi ke dalam situ, dia akan benar karena tidak ada pengecekan di dalam framework-nya. Query ini akan mengambilkan semua baris dari tabel master karyawan itu sendiri. Jadi saat satu sama dengan satu itu artinya true gitu loh. Semua data yang ada di tabel itu bakal ditampilin. Jadi kan di sini hacker atau orang yang mencoba masuk itu bisa mengotak-atik gitu query yang tidak dilindungi oleh binding parameter. Di sini. Nah, terima kasih. Jadi itu penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nur atas materi yang telah dijelaskan, sangat jelas dan dapat dimengerti. Ternyata teman-teman sangat fokus menyimak materi yang diberikan ya Mbak Nur. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi COP kita pada hari ini dapat menggunakan fitur angkat tangan. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya. Baik, kepada Berlian, saya persilahkan. Tes suaranya. Kedengaran Pak. Oke. Mbak, ya, terima kasih Mbak Nur atas pemaparannya. Izin bertanya Mbak Nur, untuk SSO kalau implementasi pada PHP bagaimana ya? Tadi kan contohnya kata Golang. Kalau untuk pada PHP kayak Bootstrap, Laravel atau yang lain, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Berlian. Sebenarnya penggunaan SSO ini sama seperti aplikasi lainnya, sama seperti bahasa yang lainnya di Golang maupun di PHP atau Laravel itu sama saja. Cuman bedanya itu di kodenya. Jadi sama seperti Golang. Ya kita mau setting JWT itu kan di outnya ya. Baik, ada yang mau nambahin, Saudari Fadli? Kepada teman-teman bantu menjawab Mbak Nur, dipersilakan. Ya, silakan ya ditambahin. Tapi itu tadi ya nggak apa-apa berdasar pengalaman aja. Saya dipersilakan kepada Mbak Fadli.
Bantu jawab ya. Di sini nih Kak Fadli udah pernah nyoba tapi tidak berhasil. Mungkin Laras Kak, salah. Laras udah pernah nyoba belum? Laras, ada Laras nggak? Laras. Halo Kak Bani. Nah, Laras mungkin udah pernah nyoba Laras. Gimana Laras kalau di Laravel? Kalau Kak Fadli kemarin katanya nggak bisa. Nah, jelasin Laras, coba Laras. Itu karena baru harus coba di lokal sama kayak Mbak Mida tadi. Kak, perlu apa tuh? Kayak key kayak itu Kak dari key clock-nya. Setupnya gimana ya Laras dari awal gitu. Mungkin Kak Berlian tuh pengen tahu kayak setupnya kayak mana, kayak biasa kayak mana coba. Di lokal. Ya mungkin penjelasan dari Berlian kurang bisa dijelaskan karena kebanyakan teman-teman di sini mencoba dan belum ada yang bisa. Pada penanya selanjutnya, jika ingin bertanya silakan menggunakan fitur angkat tangan. Kasihan. Mungkin ini Ber, kalau secara setup tuh sama Ber ya. Kami pernah nyoba di Lumen, cuman gagalnya tuh tidak tahu ngapa itu tidak bisa redirect. Nah, tidak tahu karena kami nyoba di Lumen kemarin tuh. Jadi sama kayak setup apa tuh JWT, mirip JWT OCF tuh. Tidak terlalu beda-beda nih. Cuman bedanya tuh kita perlu ngehit ke URL yang API.pusat ke ID account itu. Nah, kayak itu intinya. Gimana Ber? Jadi begitu ke sana tuh ada yang pikiran nggak? Pikirannya ya sikat kayak tadi ya. Oh iya, jadi ada kayak tadi. Mbak, coba balik ke slide itu. Slide. Yang, nah, secret key-nya tuh, balik lagi, geser lagi. Yang di golang-golang. Nah, yang kayak ini lah. Ber, mirip yang sama kayak ini. Persis. Ada range-nya tuh kayak nama aplikasinya, nama yang bakal kita dikasih oleh Kak Habib tuh apa kayak gitu. Selain ID tuh yang bakal dikasih oleh Kak Habib juga apa. Dan secret juga kayak apa yang dikasih oleh Kak Habib juga apa gitu. Jadi kita ngehit ke https account pushroot.id. Nah, dia otomatis nge-direct tokennya cak mana gitu. Kalau digolong tuh dia dapat token ya, Cak. Aduh, yo. Ya bisa dapat token ya. Nah, kalau digolong tuh dapat token. Nah, dia tuh ada dua metode, Fair. Ada yang dia redirect page, ada yang dia ke jadi kayak JSON gitu. Nah, itu sih inilah yang paham tuh siapa tuh? Farhan Kebab. Paham itu. Pokoknya kayak itulah Ber. Mirip lah. Kalau nak belajar dengan Kak Fadli sama Kak Iqbal. Siap Kak Fadli, Kak Iqbal. Jawab. Mungkin ini ya mau menambahkan sedikit itu. Kalau untuk kayak kan kemarin pernah nyoba gitu. Untuk yang pertama itu pasti untuk ininya untuk apa package-nya itu nih. Nah, kemarin aku tuh pakai Socialite providers kayak Clock gitu. Nah, nanti share screen enggak ini? Enggak bisa. Nah, mana ini? Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Codingannya kan? Oke. Setelah nginstal yang ini, kayak Clock yang apa ini? Socialite Providers dua ini, nanti itu dia tuh di setting di bagian service itu nah. Nah, service ini yang disediakan oleh kemarin mintanya di Kak Habib itu.
Nah, terus client ID, secret, redirect-nya kemana, terus base URL, rim-nya. Nah, habis itu, nah untuk biar agak aman itu disimpan di ini, di env gitu. Inilah env-nya itu, untuk mencoba yang kemarin itu. Nah, secara otomatis ketika semuanya itu sudah selesai gitu, berhasil gitu, atau connect, maka akan secara otomatis itu akan di redirect gitu. Di redirect di bagian halaman dari keycloak-nya yang pusri itu yang sudah disediakan yang ini berdasarkan dengan token yang kita dapat gitu. Nah, inilah contoh yang aku ini sih, yang aku daidam itu. User apa yang didapati itu berupa nama terus tokennya. Itulah yang digunakan nantinya. Itu sih. Baik, bagaimana Berlian? Apakah penjelasannya sudah ya? Oke, guys. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan dari KKN koreksi ya. Ini sebenarnya bukan maksud. Tadi kan yang disebutin sama si Nur Hamidah untuk konfigurasi berkaitan dengan SSO maupun API service itu ke Pak Habib ya. Nah, ini mungkin agak sedikit ini mungkin maksudnya kayak gini, Pak Habib itu secara bagian itu tuh infrastruktur. Nah, ke depannya ini nggak mesti ke Pak Habib. Mungkin kita bisa request ke infrastruktur, baik itu melalui Wara, Farhan atau Fauzan. Tapi memang untuk sekarang berkaitan dengan apa service tersebut itu masih dipegang oleh Pak Habib. Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu yang mesti dikoreksi tadi. Jadi mungkin ke depannya nggak mesti ke Pak Habib aja itu. Baik, terima kasih klien kita dan terima kasih atas bantuan jawaban dan Izin masukannya. nambahin guys. Boleh Kak? Oke, terkait Ada. SSO ya. Halo, halo. Ada Kak, Iya ada. Kak. Ya, terkait SSO ya. Jadi yang pertama, poin pertama itu paradigma kita harus dikesampingkan dulu ya. Kenapa? Karena sejauh ini kita itu paradigmanya masih pendekatan penggunaan JWT ya. Penggunaan JWT itu kan front end dan back end itu terpisah. Kemudian dari front end bakal hit ke autentikasinya si back end ngerespon token, kemudian token itu dipakai di setiap request ya. Nah, itu konsep paradigma penggunaan JWT token ya. Nah, untuk SSO itu paradigmanya agak sedikit bergeser. Kenapa? Karena autentikasi tadi itu dihandle oleh si SSO-nya. Jadi meminimalisir meminimalisir transaksi token dalam setiap call data. Nah, itu ya. Jadi SSO itu konsepnya itu di setiap stack itu bakal disediakan key beserta secret key. Nah, jadi front end ada secret key-nya dewe, kemudian back end juga punya secret key-nya dewe. Oke, jadi masing-masing megang secret key. Nah, pada saat ada autentikasi, sistem SSO bakal nge-flag si user tadi. Dia sedang login di session mana, di browser mana. Oke, dapat ya? Nah, dia nge-set si user tadi sedang login. Nah, jadi masing-masing stack tadi tinggal secara otomatis oleh SSO bakal ngasih tahu bahwa si user ini sudah terautentikasi. Jadi sudah bisa dilakukan ini ya pemrosesan data. Nah, kurang lebih itu kira-kira. Thank you. Baik, terima kasih penjelasannya Habib. Sorry, ketinggalan. Nah, siapa yang handle-nya tadi? Di setiap bahasa pemrograman itu ada plugin. Nah, tinggal di search by plugin untuk Laravel, plugin untuk
Next.js misalnya, atau plugin Keycloak untuk apa lagi framework Nuxt.js misalnya, atau framework untuk Vue, atau juga untuk apa tadi Golang. Nah, itu tinggal di search by plugin apa yang bisa dipakai untuk si bahasa pemrograman itu. Nah, poin dari siapa tadi, Iqbal ya kalau salah ya. Nah, poin dari Iqbal tadi sudah sedikit mendekati itu. Thank you. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Abi. Sangat lengkap dan semoga dimengerti oleh teman-teman. Untuk pada Berlian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Berlian. Pada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur angkat tangan. Ada pertanyaan Mbak di kolom chat dari Anka. Pertanyaannya, Mbak, untuk perapian database tadi, apakah pembatasan ini hanya sampai database saja atau bisa ke level pembatasan table tertentu ya Mbak? Ada Mbak Nur, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Anca yang sudah bertanya. Pertanyaan tadi, apakah perapian itu cuma sebatas database saja atau bisa ke tabel tertentu? Jadi jawabannya itu bisa ke tabel juga. Jadi selain masing-masing user itu punya akun sendiri untuk mengakses database, selain itu juga ke tabel. Jadi selain database, tabel itu bisa ke view juga. View apa saja yang ingin digunakan gitu. Jadi tidak sebatas ke database saja. Apakah sudah jelas Anca? Bagaimana Saudara Anca? Jawab. Sudah dijawab ya, sudah Mbak. Baik, terima kasih kepada Saudara Anca sudah bertanya. Mungkin kita batasi dengan 3 pertanyaan ya Mbak. Nah, atau mau 5? Boleh. Ya, baik, kepada penanya yang ingin bertanya lagi, silahkan bertanya dan menggunakan fitur angkat tangan. Halo. Mungkin ingin sedikit nambahin terkait awareness security ini ya. Kalau misalnya kita kan sekarang ada back end dan front end. Jadi back end itu kan di controllernya, bagian controller, fungsi-fungsinya, terus front end itu bagian dari UI-nya. Nah, kalau ingin menggunakan API itu API dari luar ya, dari aplikasi lain misalnya. Misalnya aplikasi IA menggunakan API dari IPMS. Jadi itu disarankan manggil API-nya itu di back-end-nya, jangan langsung di front-end-nya. Nah, kenapa? Jadi kan sekarang kita itu kalau mengkonsumsi API itu kan pakai key ya. Jadi biar tidak terlihat di sisi front-end-nya key yang digunakan di API itu dan API apa yang dipakai untuk mengakses aplikasi tersebut. Selain itu juga kalau misalnya kita kan sering pakai URL parameter base atau sesuatu yang identitas. Nah, ini disarankan kita jangan gunakan parameter identitas seperti bed,
nama atau tanggal lahir dan lain-lain. Itu disarankan kita pakai UUID atau random string untuk biar lebih aman aja gitu. Jadi jadi tidak terlihat dari sisi front end-nya. Misalnya kita mau get data karyawan berdasarkan bed ini. Itu bednya itu jangan dijadikan parameter, tapi kita proses dulu atau bed itu kita jadiin UID atau apa gitu untuk meningkatkan keamanan. Nah, sekian. Baik, terima kasih tambahannya Mbak Nur. Ini ada yang bertanya dari Kak Abeng. Izin pertanyaan Mbak Nur, kalau untuk penggunaan SSD pada Laravel Lumen, gimana ya Mbak konfigurasinya? Iya, baik. Terima kasih, Saudara Abeng. Ini SSD atau SSO? Kalau misalnya SSO itu sama seperti kita get seperti biasanya ya. Jadi kita itu ada URL terus tanda tanya key. Key-nya itu yang kita dapat dari Kak Abib tadi. Gitu, sama seperti SSD ya maksudnya. Iya, sama aja sih sebenarnya. Bentar, mungkin saya share screen. Jadi kalau kita mau akses melalui Postman, kita seperti sebelumnya tadi kita harus daftarin IP lokal kita. Jadi ini kan kita mau aksesnya di lokal ya. Jadi kita daftarin lokal kita ke Kak Habib. Terus nanti dari Kak Habib kita dapat key-nya. Nah, ini cara mengaksesnya melalui Postman. Kita itu kan metodenya apa? Misalnya CMS karyawan, kita mau nampilin data karyawan. Itu metodenya to get kan. Nah, seperti biasa, TTPS, api.pusri.id, terus URL yang kita gunakan, master data yang ingin kita konsumsi ya. Terus di selanjutnya itu tanda tanya, key sama dengan, jadi key sama dengan misalnya key yang didapat dari Kak Habib tadi adalah ini misalnya. Nah gitu, jadi send aja gitu. Langsung bisa konsumsi semua. Saudara Abeng, apa ada yang ditanyakan lagi? Baik, kepada Abeng, apakah penjelasan Mbak Nur? Jadi ini yang akan didaftarkan itu IP sama domain IP domain sama endpoint yang ingin kita konsumsi. Kalau dalam hal ini endpointnya itu yang HCMS karyawan. Kita aku bilang ke Kabit nanti didaftarin. Terus bisa kita konsumsi. Baik, tentunya penjelasan cukup lengkap. Pada teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur angkat ini.
Mbak Nur, Tony mau nanya dong, Mbak Nur. Boleh, Tan, boleh, boleh. Mbak Nur sharing tips dong kalau Mbak Nur lagi stres ngoding apa yang Mbak Nur lakukan? Serius ini pertanyaan, Tan? Iya bener seriusan, karena ini perlu sih. Siapa tahu nambah wawasan Tony kalau lagi stres kan harus ngapain? Oke, ini kalau Mbak kalau Mbak lagi stres ngoding, biasanya Mbak tuh stop dulu, terus main HP dulu, main HP, buka aplikasi apa, cek itu misal Instagram atau apa, yang bikin kita tuh lupa dulu cek tenang dengan error itu cek itu. Jadi kita tuh memang seharusnya tuh tidak selalu kita tuh ngoding terus di depan layar. Itu kan kita harus ada istirahatnya dulu. Kalau tidak salah selama 15 menit kita layar laptop terus main apa ngapo cek itu nah. Terus baru ngoding lagi cek itu. Jadi ya tips dari Mbak kalau misalnya lagi pening, misalnya lagi error apa ya kita tinggali dulu deh. Itu atau kita gawe ke yang mudah dulu cek itu. Kita dulu jangan dipaksa ke nian cek itu nah. Tuh, oke. Wah, makasih Mbak Nur, Tony Notes ya. Iya, Tan, sama-sama. Nah, cukup jadi awareness juga itu ya. Ya, kepada Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian yang ingin lanjut bertanya. Boleh. Mbak boleh lihat yang SQL injection nggak, Mbak? Kayak mana, Mbak, ya contoh SQL injection kalau dia tuh kalau endpoint itu tuh kelihatan dia SQL injection. Ada nggak, Mbak, contohnya, Mbak? Oke, Contoh errornya mungkin kayak mana kalau dia SQL injection? mungkin Mbak contohin misalnya dia pakai ini, dia tampil datanya ini, cek itu ya, Pak nih. Karena Ayo, kan boleh. tidak tahu sih Mbak hacker tuh mungkin lebih pintar ya, lebih tahu dia Biar kami tahu kan, oh ini nih Ya, termasuk indikasi SQL injection tuh. Jadi QA pacak ngetes tuh. Oh error ini error SQL injection kata QA kan. Baik, bentar ya. Pakai password. Nah, jadi di sini contohnya kita misalnya pakai yang biasa dulu ya, yang potensi untuk penyerangan SQL injection. Jadi di sini kita kan misalnya ada parameter bed itu. Kita harusnya tuh di sini kan bed itu kan. Tapi kita tulis saja di sini bednya sama dengan. Nah, jadi ini sebenarnya query jadi OR itu kan query kan. Nah, ini kita masukin bed parameter bednya itu secara langsung kalau kita jalanin ya. Nah, ini semua data itu akan tampil karena dia ngebaca
kalau kita pindahin yang ini ke dalam sini, nah dia ngebaca karena dia nggak otomatis bersihin kode-kode yang berbahaya gitu di framework ini. Coba kalau kita pakai yang SQL, kita pakai embedding parameter dan placeholder itu, kalau kita jalanin itu dia akan menampilkan data kosong karena dia otomatis tahu gitu itu tuh kode berbahaya, jadi otomatis dibersihkannya, terus deretannya itu datanya kosong. Itu sedikit perbedaannya. Nah, sebenarnya ada 3 macam. Tadi kan menggunakan embedding parameter dan placeholder, yang kedua secara langsung. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kita menggunakan PDU. Jadi sebenarnya yang lebih aman lagi itu pakai yang PDU ini. Nah, ini kalau kita tampilin sebenarnya, nah datanya kosong. Sama aja sih dengan yang menggunakan binding parameter tadi. Tapi mungkin lebih rumit kodenya. Jadi gitu. Jadi ini kan Hair kan mungkin lebih pintar ya. Mungkin dimasukinnya query delete bintang from master karyawan misalnya gitu. Kita kan nggak tahu kan. Nah, kalau misalnya kalau pakai binding parameter dia otomatis ngebersihin kode itu, dianggapnya itu kode berbahaya jadi nggak dijalaninnya gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pani? Mbak nanya aku Mbak mau itu. Thank you Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Fani sudah menjawab dan Mbak Nurul. Kepada Kak Fani sudah bertanya dan Mbak Nurul sudah menjawab. Pada teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang saya, silakan menggunakan fitur angkat. Sorry, di kakak suara Hesti agak sedikit mendem. Masih kecil. Silakan buat teman-teman kalau ada pertanyaan lagi atau kalau nggak ada mungkin bisa dicukupkan. Iya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk survei pada hari ini, materi yang dibawakan sangat bermanfaat. Ternyata awareness security atau kesadaran keamanan terkait teknologi informasi ini sangat penting, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat cukup signifikan, yang berarti juga ancaman keamanan informasi yang semakin riskan. Semoga dengan materi yang telah dipaparkan oleh Mbak Nur dapat meningkatkan kesadaran kita terkait keamanan informasi. Saya minta maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Mbak Nur. Terima kasih teman-teman ya. Ya, betul. Mana open kamera? Izin live ya. Oh, mau ini ya? Foto dulu nggak? Ini itu share screen-nya matiin dulu, Nur. Oh ya. Yang kameranya tidak ada, silahkan gabung ke teman-teman yang ada kameranya. Ada sih. Oh iya, aku belum ganti itu. Mbak Nur bukan. Mbak Nur pegang.
Mbak Nur palanya. Ya, barusan jam 1, 2, 3. Nah, udah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Po, slogan barunya apa? Slogan barunya apa? Sekolah baru. Geser tangannya, geser tangannya. Lagi masuk. Bal, kau cak tali lintar cak itu, Bal. Kak Torik, Kak. Haji Kak sudah. Ini samping tadi tuh. Ah, cak tali lintar ada kumis-kumisnya, kacamata besar itu ya. Sudah ya? Rambut cak itu ya. Recordingnya tolong dimatiin. Ini adik aku Torik Kak ini. Mal, mal.